Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Friendly Wibowo. Saya dosen program studi kewirausahaan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah tersebut wajib diambil oleh mahasiswa di semester 3 dengan bobot SKS 3. Deskripsi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi konsep, prinsip, dan praktek pengelolaan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Topik yang dibahas meliputi perencanaan manajemen kerja, budaya organisasi, sistem informasi manajemen, pengambilan keputusan, kompensasi, pengembangan karir, manajemen konflik, disiplin kerja, pemeliharaan karyawan dan PHK, hubungan industri, stres kerja, serta isu-isu kontemporer dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman strategi dan praktek dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, guna mendukung perencanaan tujuan organisasi. Dengan demikian, mahasiswa agar memperoleh pemahaman mengenai berbagai konsep dasar dan penerapan manajemen sumber daya manusia sebagai bekal untuk terjun di dalam dunia usaha. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia meliputi mampu mengaplikasikan dan menjelaskan secara komprehensif sistem manajemen dalam perencanaan, budaya organisasi, serta memiliki tanggung jawab dan peran dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu terkait perkembangan dunia bisnis di lingkungan eksternal dengan pengelolaan manajemen kerja. Selanjutnya, mampu mengaplikasikan konsep pengembangan karir dan kompensasi secara strategis, serta mampu menyusun alternatif pemecahan masalah manajemen sumber daya manusia yang realistis dan berbasis data aktual ataupun simulasi. Dan yang terakhir, mampu mengimplikasikan kerja dalam tim, berkomunikasi secara profesional, dan menunjukkan sikap etis dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Materi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan manajemen sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem informasi manajemen, pengambilan keputusan, manajemen kerja, manajemen e-bisnis, stres kerja, manajemen konflik, pengembangan karir, serta kompensasi, hubungan industri, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja, dan disiplin kerja. Sistem pembelajaran yang saya terapkan melalui luring ataupun bertatap muka dengan mahasiswa, dan juga kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Universitas Aisyah Surakarta, yaitu e-learning dan juga assessment, di mana mahasiswa dan dosen bisa mengakses sistem tersebut. Metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama ceramah tanya jawab, yang kedua project based learning dan juga problem based learning. Dan sistem penilaian dari saya yang pertama yaitu aktivitas partisipatif 30%, hasil project, studi kasus, dan diskusi interaktif ataupun tugas yang lainnya 30%, UAS dan UTS masing-masing 20%. Evaluasi yaitu hasil evaluasi dapat dilihat oleh mahasiswa di sistem yang ada di Universitas Aisyah Surakarta. Terima kasih. Tahap selanjutnya saya akan memaparkan materi manajemen sumber daya manusia yang saya ampu kepada mahasiswa. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk minggu ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu akan membahas tentang pengembangan karir di bab minggu ini. Nah, langsung saja, di pengembangan karir ini ada 3 menurut pendapat para ahli. Nah, para ahli ini
memiliki konsep yang hampir sama, tetapi saya mengutip 3 para ahli. Yang pertama adalah peningkatan pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan untuk mencapai suatu rencana karir. Ini menurut Sutrisno tahun 2017. Yang kedua, pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Nah, ini menurut MUA tahun 2017. Dan yang berikutnya menurut Filippo itu, pengembangan karir adalah serangkaian kegiatan seumur hidup yang berkontribusi terhadap eksplorasi, pembentukan, kesuksesan, dan pemenuhan karir seseorang. Dan yang terakhir, proses formal dan informal untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan individu. Jadi pada dasarnya pengembangan karir ini adalah sesuatu hal yang kita dorong, kita sendiri yang mendorong agar kita punya target. Tidak ada namanya orang itu nggak punya target. Nggak ada orang yang pengen nggak sukses. Pasti semuanya pengen sukses. Jika dia berbisnis, ya bisnisnya bisa sukses. Jika dia berkarir, ya dia tetap pengen sukses. Kalau Anda bekerja di pemerintahan, pasti Anda juga memiliki target. Saya tidak hanya menjadi seorang ASN biasa, tapi saya harus bisa berkembang untuk menjadi ASN yang sangat berguna untuk daerah yang saat itu kalian berdinas. Jadi di perusahaan swasta pun juga sama. Anda juga pengen berkarir mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, ini tergantung individu kita. Bagaimana kita bisa mengolah diri kita sendiri agar kita bisa mencapai kesuksesan itu. Jadi kalau ada orang yang nggak sukses, ada orang yang sukses, itu bukan karena waktu yang menjawab, bukan karena manut dalan Gusti Allah, istilahnya kayak gitu ya kalau orang Jawa. Tetapi kita lebih ke bagaimana kita mengasah potensi diri kita. Jadi sukses enggaknya tergantung diri kita sendiri sebenarnya, lebih ke individunya. Ya, ini menurut beberapa pendapat. Jadi kita bagaimana cara untuk menggali keilmuan yang kita miliki, terus kita bagaimana cara berproses, bagaimana cara untuk meniti karir itu. Anda yang awalnya bekerja di perusahaan biasa atau jadi manajer, apakah Anda mampu untuk menjalankan? Pasti belum tentu. Sehingga kamu pasti lebih suka untuk melewati tahapan-tahapan kesuksesan itu. Selanjutnya, ya, tujuannya apa dalam pengembangan karir di sini? Nah, untuk Gary tahun 2017 menyampaikan bahwa bantuan pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang berikutnya menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan, dan yang selanjutnya membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya, dan yang selanjutnya memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, dan yang selanjutnya membuktikan tanggung jawab sosial, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan, yang terakhir mengurangi atau menurunkan turnover di dalam perusahaan itu. Sebenarnya tujuan pengembangan karir itu cara perusahaan untuk menghargai karyawannya. Semua karyawan itu pasti punya potensi, punya kesempatan untuk menggali dirinya agar dia bisa lebih maju, biar dia lebih sukses lagi. Disitulah yang menyebabkan seseorang itu tahu arah dan tujuannya. Oh ya, karena aku ini sudah lama bekerja di sini, status saya kok cuman gini-gini terus, nggak ada perubahan. Orang kan bertanya-tanya gitu. Tapi kalau orang sudah bekerja, tahu statusnya nanti bakalan seperti apa, pasti kelihatan prosesnya, nanti dihargai oleh perusahaan, lalu dia akan diberikan kesempatan untuk menggali semua itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaat bagi organisasi dan bagi karyawan. Bagi karyawan itu sendiri ada kepastian ke jenjang karirnya, sudah jelas ada kepastian. Dulu aku apa, sekarang bisa menjadi apa, itu adalah kepastian. Pengembangan potensi, ya, pengembangan kompetensi, potensi diri dikembangkan. Lalu motivasi kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh karyawannya. Selanjutnya bagi organisasi itu adalah karyawan tersebut akan loyal terhadap perusahaan karena merasa dihargai. Dia tidak hanya sekedar ke kantor untuk menerima gaji pulang, tidak. Lalu talenta berkualitas tetap bertahan, efisiensi dan efektivitas organisasi. Perusahaan akan lebih
enak memiliki karyawan yang loyal daripada tidak. Kalau memiliki karyawan yang loyal, dia sudah tahu pakai tugas dan tanggung jawabnya, step-step kerjanya. Tetapi kalau dia harus rekrut karyawan baru lagi, melatih lagi, nanti keluar lagi, melatih lagi, rekrut lagi, melatih lagi, itu akan membuat sebenarnya perusahaan ini juga akan mengalami kesulitan. Tetapi dengan adanya kepastian kembangan karir itu akan membuat semuanya akan balance antara perusahaan dengan organisasi. Organisasi butuh orang yang loyal, karyawan juga butuh jenjang karir yang pasti. Selanjutnya, komponen pengembangan karir di sini adalah perencanaan, manajemen karir, pelatihan dan pengembangan, serta coaching dan juga mentoring. Dari poin-poin ini adalah salah satu indikator. Tergantung perusahaan itu menggunakan indikator apa aja. Jadi bisa kita gunakan salah satunya seperti ini. Perencanaannya yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari merancang, terus apa saja yang akan dilakukan di dalam perusahaan itu. Oke, faktor pengembangan karir ya menurut Rifai tahun 2012 di sini ada beberapa, yaitu adalah prestasi, pengenalan oleh pihak lain, jaringan kerja, pengunduran diri, kesetiaan terhadap organisasi, bimbingan dan sport, terus bawahan yang mempunyai peran kunci serta peluang untuk tumbuh dan pengalaman internasional. Ini adalah salah satu poinnya. Ada beberapa poin, tapi ada perusahaan yang menggunakan semuanya, ada yang tidak, tergantung perusahaan itu. Kalau perusahaan itu multinasional, pasti poin untuk pengalaman internasional itu penting. Tetapi kalau tidak, ya berarti tidak, tergantung perusahaan atau bisnisnya. Teman-teman nanti setelah kuliah itu menggunakan poin-poin yang seperti apa untuk bisa masuk kriteria di situ. Selanjutnya, tahapan pengembangan karir. Nah, di sini ada 5 ya. Mulai dari penjelajahan minat dan bakat, dilihat dari apa di situ. Nanti ada indikatornya. Ya, bakatnya mulai dari kerjanya, mulai dari cara dia menyampaikan, berpendapat dan lain sebagainya. Biasanya dia lebih aktif, lebih cekatan, itu masuk indikatornya. Yang berikutnya, menetapkan dan mengembangkan posisi. Ya, menetapkan dan mengembangkan posisi. Ya, selanjutnya penyesuaian dan spesialisasi. Lalu yang 4, kontribusi maksimal dan persiapan pensiun. Dan yang kelima, penurunan dan pengunduran diri. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang di kelima hal ini sangat mencangkup kepada keseluruhan tahapan-tahapan. Jadi penurunan dan pengunduran diri yang nomor 5 di sini salah satu contohnya, bukan berarti terus mahasiswanya yang karyawannya mundur, bukan, tapi turnovernya ini berkurang. Nah, kontribusinya seperti apa kepada perusahaan, terus dia ahli di bidang apa dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kepegawaian masing-masing. Selanjutnya, peran MSDM, ini bagian HRD biasanya, dia itu akan melakukan hal apa dalam pengembangan karir ini. Biasanya ini yang megang nih, HRD ini yang megang pengembangan karir setiap karyawan. Yang pertama adalah menyusun program karir karyawan, memberikan pelatihan, terus melakukan asesmen, terus menyediakan jalur karir. Mulai dari programnya disusun sesuai dengan kalian masing-masing, terus memberikan pelatihan-pelatihan. Oh, ternyata setelah memberikan pelatihan, hasil dari pelatihan itu ada yang expert di sini, ada yang expert di bidang lain, ada yang expert di bidang marketing, pemasaran ataupun keuangan ataupun yang lainnya. Lalu strategi di sini, implementasi yang pertama strategi efektif, sistem rotasi jabatan, lalu job assignment, program magang internal dan juga individu development plan. Di strategi efektif di sini biasanya orang yang akan naik jabatan itu dia berproses seperti yang saya sampaikan tadi. Dia tidak akan di posisi yang enak. Pasti dia mulai dari jabatan yang paling bawah, nanti terus dipindah ke tempat yang lain menjadi seorang manajer wilayah atau bagian atau
atau kepala bagian. Nah, di situ biasanya dia akan dilatih tuh bagaimana caranya dia itu memegang karyawan-karyawan sedikit dulu sampai karyawan yang lebih besar lagi, atau memegang wilayah yang kecil dulu. Bagaimana caranya dia berproses di situ. Ini biasanya salah satu alasan kenapa harus ada rotasi dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada tantangan pengembangan karir umum. Yang pertama ada keterbatasan anggaran, kurangnya komitmen, tidak ada jalur karir yang jelas, ketidakcocokan antara minat dan posisi. Ini pada umumnya seperti itu, biasanya salah anggaran yang dipermasalahkan oleh perusahaan, ataupun perusahaan tidak punya komitmen, atau karyawan sendiri yang tidak memiliki minat untuk berkembang. Selanjutnya, ini saya contohkan ada satu studi kasus ya. Kalau di dalam perusahaan itu menerapkan jenjang karir yang tepat, itu biasanya itu tidak akan terjadi turnover. Ya, tidak akan terjadi turnover. Sehingga salah satu contoh di sini, karyawan yang dulunya tidak ada, perusahaan yang dulunya tidak ada jenjang karir yang pasti banyak yang resign dari perusahaan itu. Tetapi semenjak adanya jenjang karir yang pasti, dia akan bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang memiliki potensial yang bagus. Nah, ini salah satu contoh dari studi kasus. Ini studi kasusnya itu di gen milenial dan juga gen Z, karena mereka juga butuh kepastian. Dia juga pengen mengeksplor kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Sehingga dari studi kasus ini, PT Berkah, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan dan minuman, memiliki lebih dari 10 karyawan. Nah, perusahaan ini sedang menghadapi tantangan dalam mempertahankan karyawannya di Gen Z dan juga milenial. Tingkat turnovernya itu sampai 22%. Masalahnya apa? Karena tidak ada kejelasan jenjang karir, kurang pelatihan, dan juga minimnya kesempatan promosi internal. Jadi nggak ada promosi jabatan. Setelah mereka melakukan jenjang karir yang jelas, langkah yang dilakukan adalah pelatihan, monitoring, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah 1 tahun ternyata turnover itu benar-benar berkurang di perusahaan itu. Jadi seperti itu nggih, teman-teman, penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, silahkan Mas. Dengan Mas siapa di sini? Oh ya, Mas Ilham, monggo silakan Mas Ilham. Jadi gini Pak, saya kan baru bekerja beberapa minggu yang lalu. Iya. Jadi belum ada pengembangan semesta seperti itu. Izin bertanya Pak, seberapa penting sih pengembangan karir bagi karyawan dan suatu perusahaan? Oke, kalau kita berbicara tentang pengembangan karir untuk karyawan dan perusahaan itu ada dua. Oke, ada dua. Penting bagi karyawan dan juga bagi perusahaan atau organisasi. Tadi di sini sudah saya sampaikan di atas. Oke, tadi di atas ini sudah saya sampaikan bahwa apa sih keuntungan ya bagi karyawan itu apa, bagi perusahaan apa, karena sama-sama kedua-duanya itu membutuhkan. Perusahaan juga membutuhkan karyawan yang loyal, dan karyawan juga membutuhkan kejelasan masa depannya. Kurang lebih seperti itu. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa jenjang karir, motivasi, kesejahteraan itu ternyata dari beberapa riset menunjukkan itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan karir karyawan. Dan loyalitas, talent, efektivitas dan efisiensi itu juga sangat menguntungkan organisasi. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan Mas Ilham? Sudah cukup. Yang berikutnya ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan. Misal saya akan mengembangkan karir itu, tapi saya belum tahu apa saja hambatan dalam mengembangkan karir tersebut. Nah, apa saja sih Pak pengembangan yang akan muncul dalam mengembangkan karir tersebut? Kalau kita berbicara masalah hambatan itu ada beberapa faktor ya.
Faktor itu bisa jadi karena tidak ada ketersediaan, tidak ada ketersediaan di dalam perusahaan itu untuk karir karyawan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak ada seperti itu. Tahu-tahu ada orang yang menduduki posisinya yang kosong. Kalau di rekrutmen kan kayak gitu, nggak ada jenjang karirnya. Ada tahu-tahu sudah ada rekrutmen menduduki posisi bagian marketing, bagian manajer, bagian kepala ini dan lain sebagainya. Jadi tidak berjenjang karir, tidak diambil dari bawah, dan itu sering terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak. Namanya siapa Mbak? Saya Galuh izin bertanya. Yeah. Bagaimana cara mengenali potensi dan minat diri dalam menentukan jalur karir? Oke, potensi diri. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menentukan potensi diri? Terus kemudian apa pentingnya memiliki perencanaan karir sejak masa kuliah ini? Oke, kalau kita berencana karir itu memang sebenarnya kita harus menata masa depan kita itu mulai dari sejak sekarang. Arahnya nanti mau kemana? Sebenarnya arah itu pada umumnya khususnya di negara-negara maju ya, itu pada umumnya dari sejak kecil itu sudah potensi itu sudah digali. Melalui apa? Melalui bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Bagaimana cara orang tua memberikan nutrisi kepada anaknya. Itu akan mempengaruhi loh ya. Bayi usia sekian itu jam tidurnya harus cukup, itu tuh sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Makanya ada beberapa orang yang benar-benar menata masa depan anaknya dari kecil, mulai nutrisi makannya, jam tidurnya, itu sudah sampai kesehatannya ini tertata dengan bagus. Pasti nanti dia besarnya pertumbuhannya itu jauh lebih bagus. Jadi jangan kaget, banyak orang-orang yang pinter. Mungkin kalian pernah melihat di beberapa contoh ya, yang lagi viral belum lama ini seperti itu. Nah, itu juga sama. Karena dulunya juga seperti itu. Nah, dari situlah kalian sudah mengetahui kira-kira aku ke depannya mau jadi apa. Kalian itu berusaha menentukan sejak dini itu, mulai dari masuk SD, SMP, SMA. Mungkin ibu kalian, bapak kalian yang sudah tahu keseharian kalian pasti akan tahu potensi. Ini anak saya nanti ke depannya pengen jadi apa, itu kelihatan. Kalian pun juga mulai menyadari apa yang potensi kalian, yang saat potensi kalian itu adalah saat itu yang sering kamu kerjakan. Kalau sering kerjakan apa? Ngotak-ngatik motor gitu. Kalau anak cowok biasanya ya, itu karena dia akan mengasah otaknya di bidang itu. Nah, disitulah kamu gali potensi kamu. Bukan berarti kamu tidak hanya menjadi seorang montir saja. Kamu bisa menjadi seorang pengusaha yang pengadaan barang spare part juga bisa. Kalian juga bisa menciptakan produk baru yang nantinya kamu jual ke pasar juga bisa. Jadi untuk menggali potensi diri, itu posisinya seperti itu. Dari sejak kecil, potensi kamu apa? Kamu ingat-ingat dulu. Kamu ingat-ingat dulu kira potensimu apa, expertmu di bidang apa, dan lain sebagainya. Masa iya kalian tidak punya expert, berarti kamu nggak punya nggak punya gambaran pandangan kira-kira mau jadi apa itu. Orang pasti ada kayak gitu. Orang yang hobinya katakanlah suka membaca, itu berarti dia punya keahlian untuk nulis, untuk apa. Oh, aku hobinya suka ngotak-ngatik mainan. Jadi kalau dibeliin mobil-mobilan sama orang tua, langsung dibongkar, dikembalikan lagi. Itu kan berarti dia itu punya keahlian di situ. Itulah namanya menggali potensi diri itu di situ. Jadi kita tidak bisa menentukan sebenarnya loh ya, standarnya tidak bisa menentukan potensi diri itu dari sejak kuliah, tapi dari sebelum kuliah. Jangan sampai kita kuliah salah jurusan. Ya, jurusannya apa, kerjanya di bank, itu kan salah. Itu namanya Anda salah jurusan secara tidak langsung. Potensinya Anda itu belum Anda temukan, Anda menemukan setelah Anda dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bekerja di perusahaan atau bekerja di orang lain, kunci utamanya bukan menjadi orang yang hebat, aku lulus IPK-nya bagus. Tetapi potensi yang harus kalian gali pertama adalah
Anda memiliki attitude, Anda memiliki kejujuran, terus bekerja dengan baik. 3 poin ini adalah bekal kalian. Kehebatan kalian akan mengikuti jika Anda memiliki 3 hal ini. Kalau tidak memiliki 3 hal ini, berarti Anda tidak akan bisa. Percuma Anda pintar, tapi Anda tidak punya rasa tanggung jawab dengan pekerjaan. Percuma Anda IPK-nya bagus, tapi Anda tidak punya tanggung jawab, kejujuran, dan attitude. Orang akan segan kepada Anda itu di saat Anda punya attitude. Anda akan disegani orang karena Anda kejujuran Anda. Jadi dari kejujuran itulah bekal Anda untuk bisa ke jenjang karir. Anda kalau posisinya tidak jujur, siapa yang akan mempercayai Anda untuk menjadi seorang manajer? Bayangkan Anda punya perusahaan, ya. Ini saya kasih pertanyaan balik. Anda punya perusahaan. Kalau Anda pengen sukses, tidak mungkin Anda akan membuka satu usaha. Benar apa tidak? Pasti usaha Anda pasti akan dibuka di beberapa cabang. 10 cabang katakanlah. Anda masing-masing perusahaan Anda memiliki 5 karyawan. Kalau kepala toko Anda tidak jujur, kira-kira Anda masih memberikan kepercayaan apa tidak? Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda punya karyawan seperti itu? Coba dijawab. Anda punya karyawan nih, IPK-nya 3,9 itu. Karena kepintarannya kamu terima. Tapi ternyata dia tidak punya attitude, tanggung jawabnya kurang, laporan-laporan keuangannya selalu ditunda-tunda, terus dia tidak punya rasa kejujuran gitu. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Gimana? Langsung dipecat. Langsung dipecat. Nah, itu kebanyakan kan seperti itu. Jadi kunci utamanya di situ. Ya, teman-teman. Kejujuran, tanggung jawab dan juga attitude itu sangat harus melekat pada diri kita untuk bekal kita di kemudian hari, di saat kita nanti sudah mulai terjun ke masyarakat, entah itu kita membuka usaha berbisnis, entah itu kita bekerja ikut orang lain atau korporat ataupun pemerintah negara. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.